أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jelajah bumi Allah, ku saksikan semua lukisan indah dunia dari Sang Maha Kuasa. Jelajah bumi Allah yang mencipta semua, bersungguh-sungguh mengagungkan kebesaran. Apa cerminan diri kita? Lihat saja, dengan siapa kita sering bergaul itulah cerminan diri kita. Atau sebaliknya, dengan mudah kita tahu seseorang itu seperti apa, lihat saja dengan siapa dia sering bergaul, maka kira-kira seperti itulah dia. Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, seorang muslim atau seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Jadi kalau seseorang biasa berkumpul dengan orang yang hobinya zina, maka kurang lebih dia seperti itu. Biasa berkumpul dengan orang yang suka judi, maka dia pun kurang lebih seperti itu. Sebaliknya, kalau suka bergaul dengan orang yang suka pergi ke masjid, bergaul dengan orang-orang yang cinta Quran, maka kira-kira dia karakternya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sahabat sekalian, dalam Bukhari Muslim, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika tidak saling mengenal, maka mereka akan berpisah. Jadi memilih teman yang baik adalah sesuatu yang kita tidak bisa anggap remeh. Islam mengajarkan kita untuk tidak salah dalam memilih teman dekat. Apa kata Rasul? Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Kenapa? Karena teman bisa mempengaruhi segala hal, sahabat sekalian, teman dekat dalam hal ini. Bisa mempengaruhi agama seseorang, pandangan hidup, kebiasaan, sifat-sifat seseorang. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman dekat untuk diri kita. Ada seseorang namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Beliau adalah Imam Masjid Nabawi dan Hakim Mahkamah Syariah di Madinah. Beliau berkata, sifat manusia itu cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Bahkan manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor ternak. Kata Rasulullah apa dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan pengembala onta, dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Jadi Nabi mengabarkan bahwa mengembala onta itu akan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan, dan mengembalakan kambing akan berpengaruh timbulnya sifat ketenangan. Teman-teman lihat bahwa jika dengan hewan saja, hewan itu makhluk yang tidak ada akalnya, bicara juga kita tidak paham, manusia saja bisa terpengaruh, apalagi dengan seorang manusia. Maka harus hati-hati dalam memilih teman dekat untuk diri kita. Ada beberapa syarat seseorang boleh dijadikan sahabat dekat kita. Yang pertama adalah dia harus berakidah lurus. Ini syarat yang sangat mutlak. Ingat teman-teman sekalian kisahnya Abu Talib pada saat wafatnya, pamannya Rasulullah ini. Beliau dalam keadaan terbaring dalam menghadapi detik-detik kematiannya. Kemudian ada beberapa orang yang mengelilingi beliau. Mereka adalah Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka ini adalah tokoh kaum kafir Quraisy dan ada Rasulullah di situ. Jadi Rasulullah SAW berseru kepada pamannya, katakanlah wahai paman kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu akan menjadi bahan pembelaan bagimu di hadapan Allah. Namun dua tokoh kafir itu mengatakan, Abu Talib jangan mengatakan hal demikian. Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Jadi tanpa henti Rasulullah menawarkan kalimat la ilaha illallah, tapi dua orang tadi pun melancarkan dengan kata-kata yang lain. Akhirnya di wafatnya Abu Talib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini diucapkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Abu Talib wafat dalam kekufuran. Teman-teman perhatikan buruknya pengaruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi memilih sahabat dekat yang berakidah lurus ini menjadi syarat mutlak, syarat wajib. Kedua, memilih teman dekat haruslah yang taat beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Dalam suratul Kahf atau surah Al-Kahfi ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah.
sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Jadi dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, duduklah bersama orang-orang yang mengingat Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkan subhanallah, yang mengucapkan Allahu akbar. Kita disuruh untuk berdekatan dengan orang-orang yang senantiasa hari-harinya hatinya, lisannya, pikirannya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, untuk memilih teman dekat, maka harus pilih mereka yang akhlaknya terpuji dan tutur katanya baik. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi? Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi ada seorang bernama Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, beliau berkata, kami dulu selalu mengikuti Qais bin Asim. Melalui dirinya kami belajar kesabaran dan kemurahan hati sebagaimana kami belajar ilmu fiqh. Jadi cari teman yang akhlaknya terpuji. Ketika kita lihat akhlaknya atau ketika kita dengar tutur katanya, maka kita bisa terinspirasi atau kita bisa mengikutinya. Dan yang keempat adalah pilih sahabat yang suka menasihati dalam kebaikan. Apa kata Rasul? Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau sahabat baik, kalau kita buat salah, pasti dia akan senantiasa menasihati kita dalam kebaikan. Yang kelima, yang kita bisa jadikan sahabat dekat adalah zuhud terhadap dunia dan tidak berambisi mengejar kedudukan. Jadi ketika bergaul dengannya nggak sibuk membicarakan perkara-perkara duniawi, nggak sibuk membicarakan brand-brand tertentu atau model-model handphone kah atau yang lain-lain lah perkara dunia. Rasulullah SAW ingatkan pada kita teman-teman sekalian, bersikaplah zuhud terhadap dunia maka Allah mencintaimu. Dan bersikaplah tidak membutuhkan terhadap apa-apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi jangan bergaul pada orang yang berambisi sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar hal-hal yang fana ini. Tidak enak kalau punya sahabat yang seperti itu ya, karena kita akan senantiasa merasa haus dengan apa yang kita punya, kita nggak bersyukur. Kita akan terus mengejar terus, merasa kurang terus. Yang keenam, kita harus mencari sahabat dekat yang banyak ilmunya dan dapat berbagi ilmu. Cari orang-orang berilmu untuk dijadikan sahabat dekat kita, sahabat sekalian. Yang ketujuh, ini juga penting nih, cari teman-teman yang dijadikan teman karib kita itu yang berpakaian rapi. Kenapa? Ada perkataan dari seorang syekh, namanya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Beliau berkata, perhiasan yang tampak menunjukkan kecondongan hati. Dan orang-orang akan mengklasifikasikan dirimu hanya dengan melihat pakaianmu. Maka pakailah pakaian yang menghiasimu dan tidak menjelekkanmu, dan tidak menjadi bahan celaan dalam pembicaraan orang atau bahan ejekan orang-orang tukang cemooh. Jadi pilih sahabat dekat kita orang yang pakaiannya rapi, yang menutup aurat dengan baik, karena pakaian itu mencerminkan diri kita. Kemudian yang kedelapan, kalau mau bersahabat dengan seseorang, cari teman yang senantiasa menjaga kewibawaan dan kehormatan dirinya dari hal-hal yang tidak layak menurut pandangan masyarakat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkomentar, sahabat sekalian, seandainya air yang dingin merusak kewibawaanku atau kehormatanku, maka aku tidak akan minum air kecuali yang panas saja. Ya, cari teman-teman yang kira-kira bisa menjaga kehormatan dirinya. Kemudian yang terakhir, cari sahabat dekat, mereka yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah dalam hadis surat Tirmidzi dan Ibnu Majah, di antara ciri baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat bagi dirinya. Jadi itu 9 poin yang harus kita teliti kalau kita ingin menjadikan seseorang menjadi sahabat baik kita. Kita boleh bergaul dengan siapa saja teman-teman sekalian, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, harus ada keinginan dari dalam diri kita. Keinginannya adalah untuk berdakwah. Dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Dan menolonglah kalian dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi yang lain. Mereka menyuruh pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Atau surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr.
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mengerjakan amal saleh, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kita bergaul dengan siapa saja itu untuk kita berdakwah, untuk kita mewarnai. Ya, kemudian yang kedua, kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus mempertimbangkan sisi kemaslahatan, kebaikan, dan mudarat dan bahayanya yang akan terjadi pada diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Kalau sekiranya kita bergaul dengan dia dan kita yakin kita bisa rubah dia, bergaul dengannya. Tapi kalau kita bergaul dengannya dan kita rasa mereka terlalu besar kelompoknya dan terlalu besar pengaruhnya, sementara saya ini seorang diri, rasanya saya lemah untuk bisa mempengaruhi mereka, ya sudah, jangan bergaul dengan kelompok yang seperti itu. Khawatir dirimu yang akan terbawa. Saya mengutip perkataan dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah sebagai penutup pada hari ini. Kata beliau, jika di dalam pergaulan dengan orang-orang fasik menjadikan sebab datangnya hidayah baginya, maka tidak apa berteman dengannya. Engkau bisa undang dia ke rumahmu, atau engkau datang ke rumahnya, bisa jalan-jalan bersamanya, dengan syarat tidak mengotori kehormatan dirimu dalam pandangan masyarakat. Betapa banyak orang-orang fasik mendapatkan hidayah dengan berteman dengan orang-orang yang baik. Jadi tadi teman-teman sekalian, yang pertama konsep dasarnya adalah kita berteman harus berteman dengan orang-orang yang baik. Kita cari ilmunya, kita contoh perilakunya, sehingga kita punya fondasi yang kokoh. Namun sekiranya kalau engkau ingin berdakwah kepada teman-teman lain yang belum mendapatkan hidayah, boleh saja setelah fondasimu kokoh dan engkau punya niat untuk bisa mengajak dia ke jalan kebaikan. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman berhati-hati dalam memilih sahabat karib, sahabat dekat, karena Rasulullah ingatkan kita sesuai dengan sahabat kita, seseorang sesuai dengan agama temannya. Selamat bergaul, selamat berteman, dan kemudian silakan untuk memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada teman-teman kita.